dan bersama Mas Ilham bakal membicarain tentang struktur data. Ada pertanyaan dari dosen kita, ada 4 pertanyaan sih. Kita langsung lihat aja ke pertanyaannya ya. Nah, Oke. nomor 1 itu apa itu struktur data binary tree? Nah, untuk nomor 2, apa nama struktur data yang diibaratkan seperti akar dari sebuah pohon? Nah, untuk nomor 3, setiap simpul yang berada pada pohon biner itu berisi apa? Dan nomor 4, apa yang dimaksud dengan struktur pohon? Kita langsung masuk ke jawaban pertanyaan dari nomor 1. Nah, apa itu struktur data binary tree? Nah, struktur data binary tree adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul atau node yang terhubung secara hierarkis. Setiap node dalam binary tree memiliki paling banyak 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Node paling atas dalam binary tree disebut sebagai root. Nah, sedangkan node yang tidak memiliki anak disebut dengan leaf atau daun. Selanjutnya, ini pertanyaan nomor 2 dan jawabannya. Silahkan Mas Sony, tolong ditunjukkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apa nama struktur data yang diibaratkan seperti akar dari sebuah pohon? Yaitu struktur data yang diibaratkan sebagai akar dari sebuah pohon disebut dengan struktur data tree atau pohon dalam ilmu komputer dan pemrograman. Dalam struktur data pohon, terdapat simpul-simpul yang terhubung satu sama lain secara hierarkis, dengan satu simpul sebagai akar yang merupakan titik awal dari seluruh struktur. Setiap simpul dapat memiliki beberapa anak atau cabang. Dari setiap anak tersebut bisa memiliki anak-anak lainnya, membentuk struktur hierarkis yang menyerupai cabang-cabang dari sebuah pohon. Kurang lebih jawaban nomor 2 seperti itu, Mas Roman. Oh, oke, oke. Makasih Mas Sony. Kita lanjut ke jawaban nomor 4. Jadi di setiap simpul yang ada di pohon binary tree itu sebenarnya berisi apa sih? Dari tadi kita berbicara dengan simpul binary tree. Oke. Benar-benar. Dalam pohon binary itu berisi yang pertama data atau nilai. Simpul menyimpan nilai atau informasi yang diinginkan disimpan dalam struktur data tersebut. Nilai ini bisa berupa bilangan bulat, string, objek, dan jenis data lainnya yang relevan dengan konteks aplikasi atau penggunaan. Yang kedua, referensi ke simpul anak. Ada referensi ke simpul anak. Nah, setiap simpul dalam pohon biner memiliki referensi ke simpul anak, yaitu anak kiri sebagai left child dan anak kanan sebagai right child. Referensi ini bisa berupa pointer atau tautan ke simpul anak tersebut. Simpul anak kiri dan kanan digunakan untuk membentuk struktur hierarkis yang dalam pohon biner, memungkinkan representasi data secara terstruktur. Mas Sony, dari tadi kita ngebahas tentang anak dengan simpul, struktur. Nanti di slide berikutnya, nanti kita bakal kita jelasin apa itu anak, apa itu daun, apa itu akar, Benar, apa itu benar, benar. parent. Nah, Karena ini sangat lanjut ke menarik untuk pertanyaan kita bahas, Mas selanjutnya. Roman. Ya, ini ke pertanyaan nomor 3. Jadi, apa yang dimaksud dengan struktur pohon? Dalam ilmu komputer, struktur pohon adalah suatu struktur data yang digunakan secara luas, yang menyerupai struktur dengan sejumlah simpul yang terhubung. Jadi bentuknya itu kayak pohon, Mas Sony. Jadi, Nah, ini gambarannya. Dari tadi kan kita bahas nih, pohon-pohon, apanya yang pohon gitu kan. benar, Nah, benar, benar, Mas Roman. eh, di sini saya jelasin, di sini gambarnya seperti ini, jelas di sini ada root, ada parent, ada Benar? child node, ada juga leaf node, If not. ada juga edge dan juga level. Di sini ada penjelasannya ya. Untuk node sendiri itu adalah sebuah elemen data dalam sebuah tree yang berisi sebuah informasi. Benar, benar. Nah, ini node ini dia percabangan. Nah, untuk parent itu adalah node yang berada di atas node lain secara langsung. Di sini contohnya B adalah parent dari D dan juga E. Benar, benar, Nah, untuk benar. selanjutnya di sini ada child. Child itu cabang langsung dari sebuah node. Benar sekali. Contohnya di gambar ini ada D dan juga E. Mereka merupakan children dari B. Nah, mereka itu anak dari simpul B. Jadi dia percabangan dari B itu ada D dan juga E. Nah, untuk root, root itu adalah node teratas yang tidak mempunyai parent.
contohnya di gambar ini ada A ya, di sini ada A, nah itu sebagai akar atau root. Nah, selanjutnya leaf nih, ini daun, dari tadi kita bahas tentang daun. Nah, leaf ini sebuah node yang tidak memiliki children. Di sini contohnya ada H, E, F, G, di mana mereka itu tidak punya anak atau tidak punya percabangan. Dia hanya satu kesatuan ya. Biasanya leaf juga biasanya disebut dengan external node, di mana external node itu dari luar ya, ini ada di luar. Benar-benar. Nah, selanjutnya ada level. Level itu semua node yang memiliki jarak yang sama dari root. Jadi jarak dari level 0 sampai level 1 itu jaraknya sama. Begitupun ke level-level yang selanjutnya. Mungkin itu aja sih yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Benar-benar, Mas Wan. Semoga ilmu yang kita sampaikan saat ini meskipun sedikit dapat bermanfaat. Kalau teman-teman mau download PPT-nya, nanti saya share di link deskripsi di channel YouTube Tugas Numpuk ID. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.